Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu variabel random. Variabel random dalam statistika matematika adalah suatu variabel yang nilainya tidak tetap, tetapi dapat bervariasi secara acak dalam suatu eksperimen atau kejadian. Variabel random terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada variabel random discrete dan variabel random continue. Yang pertama kita akan membahas apa itu variabel random discrete. Variabel random discrete adalah variabel random yang dapat mengambil nilai-nilai terpisah atau discrete. Contohnya yaitu misalnya jumlah anak dalam sebuah keluarga atau jumlah mata dadu setelah dilempar. Nah, variabel random biasanya itu suka dinotasikan sebagai berikut. Bentuk penyajiannya sering disebut dengan distribusi peluang atau distribusi probabilitas. Distribusi peluang bisa dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, dan juga fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama yaitu di sini ada Arya melakukan pelemparan sebuah dadu, lalu variabel X. Nah, di sini variabel X-nya menyatakan nilai mata dadu yang muncul. Pertanyaannya adalah sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk yang pertama ada dalam tabel, kedua grafik, dan juga yang ketiga fungsi. Oke, yang pertama kita akan membahas yang bagian tabelnya dulu terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Dalam sebuah mata dadu itu mempunyai 6 sisi. Nah, sekiranya angka yang muncul sudah pasti adalah X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, otomatis di sini ruang sampelnya atau NS-nya ada 6. Nah, sekarang pertanyaannya sajikan dalam bentuk tabel. Pertama, kita akan buat tabelnya terlebih dahulu ya. Di sini sudah berarti yang kayak X-nya kita ambil angka dari sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Maka Fx-nya adalah 1/6. Angka 2 yang muncul juga otomatis 1/6. Begitu juga dengan angka 3, 1/6. Angka 4 juga 1/6. Sini 1/6 dan juga di sini 1/6. Dan inilah tabelnya. Lalu yang keduanya yaitu dalam bentuk grafik. Grafiknya adalah seperti ini. Nah, kurang lebih inilah dalam bentuk grafiknya. Lalu setelah itu kita akan dalam bentuk apa tadi, fungsi. Nah, dalam bentuk fungsinya di sini Nah, kurang lebih inilah tadi hasilnya. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk fungsi, dan yang ketiga dalam bentuk fungsi. Selesai. Sekarang kita masuk soal yang kedua, yaitu di sini ada sekeping mata uang logam dilemparkan sebanyak 2 kali. Nah, variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Banyak sisi angka yang muncul. Nah, tugasnya adalah buatlah tabel distribusi probabilitas. Nah, kita tahu bahwa tabel distribusi probabilitas merupakan hasil dari
variabel random discrete. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya yaitu kalau misalkan ada dua kali keping mata uang logam, berarti kemungkinan yang muncul yaitu ada angka-angka, lalu ada angka gambar, lalu gambar angka, dan juga gambar-gambar. Nah, maka sebanyak ini totalnya ada 4, atau ruang sampelnya NS-nya sebanyak 4. Nah, sedangkan di sini variabel acak X-nya itu menyatakan banyaknya sisi angka. Nah, sedangkan sisi angka di sini diperkirakan kalau angka semua yaitu sebanyak ada 1, angka gambar sebanyak 2, dan tidak muncul sama sekali sebanyak. Bagaimana cara membuat tabelnya? Yaitu di sini kan ada 0, 1, dan juga 2. 1/4. Nah, di sini 2/4, sedangkan di sini 1/4. Sekarang kita masuk contoh soal yang ketiga. Di sini ada variabel acak X menyatakan banyak gambar yang muncul pada pelemparan 3 keping uang logam. Nah, tugasnya di sini yaitu buatlah yang pertama ada tabel distribusi peluang, yang kedua nilai peluang dengan nilai X atau yang muncul banyaknya gambar sebanyak 1 kali, dan juga peluang yang muncul banyaknya gambar yang sebanyak 2 kali. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita buat yang distribusi peluang. Caranya seperti ini. Dalam pengerjaan munculnya uang logam ada satu buah trik yang bisa kita lakukan tanpa harus menjabarkan sisi banyaknya logam seperti yang ada di contoh sebelumnya. Kalau masih 2, 1 itu masih mudah, masih sedikit. Tapi misal sudah sebanyak 3, 4, atau 5 itu tentu lebih banyak. Nah, triknya adalah seperti ini. Di sini kita akan membuat segitiga Pascal terlebih dahulu untuk mempermudah dalam proses pengerjaannya. Karena tadi di soalnya itu menggunakan 3 keping, maka di sini kita lihat yang menggunakan 3 keping. Nah, berarti yang menggunakan 3 keping itu adalah yang ini. Nah, kita akan menggunakan yang ini dengan ruang sampelnya ada sebanyak 8. Maka bagaimana cara membuat tabel distribusinya? Nah, tabel distribusinya yaitu seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Tadi X-nya apa? Menyatakan apa? X-nya itu menyatakan banyak gambar yang muncul. Berarti X-nya itu menyatakan, di sini menyatakan gambar. Nah, berarti di sini peluang munculnya gambar sebanyak 0 ada 1 kali. Berarti di sini karena di sini ruang sampelnya juga 8, yaitu di sini kita buat 1/8. Nah, sekarang peluang muncul gambar sebanyak 1 kali. Kita lihat di sini, dia ada 3, berarti 3/8. Begitu juga sebelahnya angka 2 yaitu sebanyak 3/8. Sedangkan angka 3 atau 3 gambar yaitu sebanyak 1 kali, berarti 1/8. Nah, untuk tabelnya bagian A sudah jadi. Sekarang untuk menentukan P
dengan nilai gambar yang muncul sebanyak 1 kali. Kita lihat di tabel ini tadi. Dia sebanyak 3/8. Berarti di sini jawabannya bisa kita tulis P X sama dengan 1, itu peluang munculnya sebanyak 3/8. Lalu di sini P X sama dengan 2 seberapa? 3/8 juga, sama dengan 3/8. Sampai sini selesai. Untuk latihan, silahkan teman-teman bisa mengerjakan soal yang telah diberikan pada slide terakhir ini. Nah, sekian untuk penjelasan pada materi hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai materi variabel random discrete. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.